lagi di channel aku. Yang kedua, yaitu di sini kita mau sharing tentang temanya broken home. Di sini siapa yang pernah mengalami keluarga dari broken home. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian butuh informasi ini. Sebelumnya kita tunggu dulu. 1, 2, 3, subscribe. Jangan lupa di subscribe ya guys. Nah, di sini apa sih pengertian kalian tentang broken home sendiri? Kalau yang tahu atau mungkin deskripsinya dari aku salah, mungkin kalian bisa membenarkan di komen ya. Kalau aku sendiri, intinya dari broken home sendiri yaitu korban dari kedua orang tua kita yang dulu dia sudah berjanji di atas pernikahan, tetapi mereka harus diwajibkan untuk berpisah. Itu sih pengertian. Kalau mungkin teman-teman atau yang gak sependapat dengan aku, bisa di komen di bawah apa sih maksud dari broken home sendiri. Nah, di sini aku cuman mau sedikit cerita, yaitu aku, mungkin teman-temanku juga semua pasti tahu aku dari keluarga yang broken home. Kedua orang tuaku udah broken home lama di saat aku menginjak sekolah menengah pertama. Nah, dulu itu memang beban buat aku dan juga adikku, tapi adikku waktu masih kecil dan aku udah beranjak dewasa sih waktu itu, tapi aku masih belum paham kenapa mereka harus berpisah. Tapi yang aku mau bahas di sini bukan kedua orang tua aku. Aku mau sedikit cerita. Broken home sendiri yaitu mama dan papa atau ayah dan ibu kalian diharuskan untuk berpisah dan tidak bisa bersama lagi. Dan korbannya sendiri pun siapa lagi kalau bukan anak-anaknya. Nah, di sini aku mau kasih saran ke kalian. Mungkin dari keluarga kalian ada yang mengalami seperti aku. Jangan patah semangat. Kalian jangan selalu menyalahkan orang tua kalian. Ya, karena mama papa sih pisah. Siapa suruh sih pisah? Aku kan jadi begini. Jangan pernah kalian ucapkan kata-kata itu. Itu yang akan mematahkan hati kedua orang tua kalian. Di sini ya, aku kasih tahu ke kalian, mereka tidak pernah mau untuk berpisah. Mungkin memang kedua orang tua kalian gak mau menjelaskan, tapi kalian harus mengerti dan harus menerima kenapa orang tua kalian harus berpisah. Dan mungkin dalam hati kecil kalian, gak bisa dong kayak gitu, kenapa harus egois? Bukan karena egois teman-teman, kalian harus menerima yaitu konsekuensinya. Kalian kan nggak tahu di belakang orang tua kalian sedih, orang tua kalian menangis, orang tua kalian menahan beban dari mereka bersama. Kalian kan nggak pernah tahu. Yang tahu itu hanya mereka berdua. Di sini cuman aku mau kasih sedikit saran ke kalian. Kalau misalkan orang tua kalian mengalami hal yang sama kayak aku, mungkin kalian pertama memang kalian menangis sekencang-kencangnya di kamar, nggak apa-apa, kalian luapkan di kamar. Di situ kalian bisa menangis dan kalian meluapkan sejadi-jadinya, sepuas-puasnya kalian. Nah, yang kedua, kalian harus wajib cerita sama yang di atas. Kalian harus wajib cerita apa yang kalian keluhkan, apa yang kalian ingin luapkan. Misalnya, duh Tuhan, kenapa sih kok keluarga kayak gini? Kalian harus cerita. Semua papa harus berserah sama yang di atas ya teman-teman. Dan yang ketiga, jangan pernah kalian untuk menyalahkan atau kalian untuk mau membantah apa yang dikatakan sama orang tua kalian. Kalau kalian melakukan hal itu, sama aja kalian ingin tambah membuat beban di kedua orang tua kalian. Kalian kan nggak mau
orang tua kalian sedih. Dan yang keempat, kalian jangan pernah melakukan hal-hal negatif, karena itu akan pasti merugikan di kehidupan kalian. Dan mungkin teman-teman ya, mungkin karena aku yang banyak omong dan teman-teman ngelakuinnya tuh pasti susah ya, pasti semua pasti susah, tapi itu demi kebaikan kalian sendiri. Kalau kalian nggak bisa mau ngerem apa yang dilakuin teman-teman, misalnya teman-teman karena orang tuanya mereka berpisah, akhirnya si mama bilang ke kalian, kok kamu sering keluar? Iyalah, itu kan urusanku, lagian mama juga gitu, ngapain pisah sama si ayah, misalnya gitu. Jangan pernah kalian ucapkan itu ya teman-teman, pasti kedua orang tua kalian tuh sakit dengerin. Sekarang kalian pikir, mereka tuh pasti nggak ada mau untuk berpisah, nggak ada di pikiran mereka untuk pengen berpisah, nggak ada teman-teman, karena memang mereka harus diharuskan untuk nggak bisa bareng lagi. Kalian harus terima itu. Dan yang kalian pasti penting itu, kalian harus bisa menjaga diri kalian untuk jangan melakukan hal-hal yang negatif, ataupun kalian berontak dengan cara kalian keluar, kalian berontak dengan kalian melawan orang tua, itu jangan pernah ya teman-teman. Pasti kalian itu akan menyesal di kemudian hari. Subscribe guys. Kalau kalian mungkin melakukan hal-hal positif ya, kalau menurut aku kalian bisa melakukan, ataupun keluar, ajak teman-teman kalian ke rumah, kalian bikin kayak suatu pergumulan atau perkumpulan. Misalnya kalian ingin, ayo kita kerjakan tugas bareng, ataupun kalian bisa nongkrong bareng, tapi nongkrong jangan sampai melewati batas yang telah ditentukan oleh orang tua kalian. Misalnya kalian harus pulang jam 8 ya kalian harus pulang jam 8, jangan sampai melebihi itu sudah masuk hal negatif ya. Terus kalian misalnya di rumah, kalian bisa searching di Google atau lihat-lihat YouTube, gimana sih cara masak, ataupun gimana sih cara kalian membuat ide-ide baru. Misalnya kalian mau jualan juga bisa kan, itu hal-hal positif yang menghasilkan kan. Itu misalnya kalian, orang tua kalian berpisah karena ekonomi, kalian kan bisa membantu dengan cara itu. Meskipun kalian berjualan online, meskipun hasilnya nggak seberapa, tapi kalian kan untuk uang jajan kaliannya sih cukup kan. Nah dengan cara-cara kayak gitu kalian jangan sampai pernah melukai hati orang tua kalian ya teman-teman. Aku cuma mengingatkan kalian jangan pernah kayak gitu ya. Misalnya ya teman-teman udah dengerin cerita aku di sini, mungkin kalian sudah pernah ngalamin apa yang aku rasakan atau apa yang aku ceritakan ini. Mungkin kalian sudah pernah melakukannya. Kalian kalau bisa langsung minta maaf ke mama papa kalian, bilang ma atau ayah atau ibu atau siapa, untuk umi atau abi, maafin aku ya atas aku yang berontak kemarin. Mungkin kalian bisa minta maaf dengan cara kayak gitu. Kalian perlahan untuk bisa mengubah diri kalian untuk menjadi yang lebih baik. Aku sih cuma mau mengingatkan kalian aja, jangan sampai kalian terjerumus hal-hal negatif seperti yang kayak kalian pakai narkoba, atau kalian minum minuman, atau kalian bolos sekolah mungkin, atau kalian melakukan hal-hal kriminal. Itu jangan pernah. Meskipun orang tua kalian untuk berpisah, dan meskipun cara mereka mungkin gak bisa bareng lagi atau bersama lagi, mungkin cara mereka untuk berbicara ke kalian mungkin gak seintens kayak bersama, kalian harus bisa ngertiin itu. Kalian harus bisa lebih dewasa lagi menanggapi itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau cerita, nanti bisa langsung komen di bawah, nanti aku juga, atau mungkin teman-teman mau aku bikin sharing-sharing tentang apa lagi, nanti teman-teman juga bisa komen.
sudah nonton video ini, mungkin teman-teman tergerak hatinya untuk mau merubah dari yang dulu yang negatif menjadi hal yang positif. Di sini aku juga nggak sebaik apa yang aku katakan, tapi aku berusaha menjadi yang terbaik untuk aku dan keluarga aku. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu informasi ini sangat penting buat teman-teman. Terima kasih, bye bye.